Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada kami. Alhamdulillah di pertemuan yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, juga salam semoga selalu berjuang kepada diri kita, keluarga, sahabat dan para pendukung yang lainnya. Yang saya hormati Ketua Fraksi, mohon maaf, Ketua Komisi dari Komisi 3, juga para anggota yang saya hormati, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, juga perwakilan dari UNI, yang saya hormati kepala sekolah dari SMP, juga kepala sekolah dari SD, juga semua rekan-rekan hadir semuanya yang saya hormati, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita dari Komisi 3 akan memfasilitasi usulan sebenarnya yang sudah disampaikan dari LSM Kabupaten Lebak yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan, ya. Dan alhamdulillah kami hari ini bisa menggelar apa yang telah disampaikan surat dari LSM untuk kemudian hari ini kita bisa rapat bersama. Kemudian selanjutnya nanti akan disampaikan prolog utama dari Ketua Komisi dan dari rekan-rekan sekalian yang lainnya. Untuk memulai acara kita buka sebelumnya kita baca bersama. Selanjutnya mungkin prolog dari Ketua Komisi. Pada Bapak Ketua di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Bapak Majelis Pendidikan Kabupaten Lebak, yang saya hormati juga perwakilan KUI, yang saya hormati perwakilan IGI juga Lebak, dan semua perwakilan Kabupaten Lebak, dan saya hormati Ketua Komunikasi Kabupaten Lebak yang ini pada hari ini beliau mengisi hari. Ini yang menjadi masalah. Yang melaporkan bahkan perwakilan itu cemen. Kita sebagai anggota DPR yang menjadi di bidang pemerintah siap memfasilitasi. Tapi dengan keadaan seperti ini beliau tidak hadir. Kalau wakilannya pun sama sekali tidak ada dan belum kita diukur. Kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Jangan dipercaya. Karena dengan alasan beliau tidak hadir memang posisinya tadi sakit. Saya harap kepada semua kepala sekolah yang hadir di Kabupaten Lebak, karena rencananya kemarin kan yang hubungan perwakilan, karena Pak Kadis kita tidak puas kalau cuma wakilan aja ya Pak. Lalu Pak, salam-salam saya ucapkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad, dan sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita semua yang senantiasa mendapat sahabatnya di dunia ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan saya ucapkan selamat datang kepada semua kepala sekolah, juga pada adik serta jajaran yang hadir. Maka dari itu saya hanya bisa membuka dalam acara ini karena walaupun kita lanjut tanpa ada
lapor tidak mungkin kemudian. Maka dari itu kami hanya dari Komisi 3 yang berbicara dengan Dinas Pendidikan ini juga wilayah atau tidak tergantung dari persetujuan kita semua, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mohon tenang karena ada suasana kondusif ya, untuk tidak ada yang bersuara dulu. Di Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan seluruh jajarannya yang saya hormati perwakilan PB, perwakilan mobil, perwakilan kepala sekolah SD dan perwakilan kepala sekolah SMP dan ketua forum LSM Kabupaten. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan kronologis kenapa ada agenda RDP hari ini. Pertama, kami di Komisi 3 yang selalu menampung aspirasi dari para masyarakat, aduan, keluhan, informasi dan lain sebagainya, kita kaji dan kita evaluasi, kemudian baru kita menentukan langkah dan sikap. Nah, dari forum LSM mengadukan kepada Komisi 3, kemudian kami konfirmasikan kepada kepala dinas. Aduannya, ini perlu diketahui ya, aduannya adalah adanya dugaan penyalahgunaan dana BOS, penggunaan uang BOS 2020 ya. Pada saat tahun anggaran zaman COVID-19 ya. Yang diadukan ini beberapa sekolah ya. Data yang disampaikan kepada kami ini beberapa sekolah SD dan SMP. Berikut di sini disampaikan nama kepala sekolahnya ya. Misalnya di antaranya saya sampaikan itu SMP 1 Gunung, SMP 2 Cimaga, SMP 1 Kalanganyar, SMP 2 Kalanganyar, SMP 3 Kalanganyar, SMP 1 Cipanas, SMP 2 Cipanas, SMP 2 Kos Bitung, SMP 2 Kos Bitung, dan seterusnya. Inilah dasar kami mengundang bapak-bapak ke sini untuk mencari solusi biar persoalan ini cepat selesai, tidak terjadi kegaduhan. Kami terus berkonsultasi dan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan. Harapan kami sebenarnya awalnya ingin duduk bersama, kemudian dibicarakan, kemudian kenapa terjadi seperti ini dan ini data dari mana. Maka undang yang kami undang itu hanya 6 orang sebenarnya, duduk di ruangan kecil di Komisi 3. Kepala dinas, perwakilan BB, perwakilan kepala sekolah cukup satu aja awalnya. Tetapi ini ternyata hari ini apakah ini menunjukkan kekompakan apakah ini? Saya khawatir ini ada informasi yang bersifat provokasi, tapi saya percaya. Saya percaya kepada para kepala sekolah. Ya. Jadi tinggal karena memang sebenarnya gini, ada dan tidaknya itu pelapor sebenarnya RDP ini bisa kita lanjutkan. Tapi kali ini perlu diketahui DPR itu lembaga politik. Kalau memang ada indikasi kesalahan administrasi, kita rekomendasikan untuk
pimpinan-pimpinannya. Dalam hal ini kepala dinas kemudian ke atas jalan. Kalau memang ada unsur pidana, ya kita koordinasikan ke apa? Tapi kan buat apa? Kan gitu. Itu akan membuat lebih suasana tidak kondusif, sementara tugas kita adalah kecerdasan dan bangsa. Maka kalau menurut saya ini nanti kami perlu dari Komisi 3, apakah nanti persoalan ini kita tentukan di sini saja, apa memang kita jadwal ulang, ya? Apa kita jadwal ulang? Memang data ini alih ya, artinya dia mengatakan alih dan ini mereka siap bertanggung jawab terkait dengan penggunaan data ini. Tetapi saya juga sesuai dengan apa yang sudah disampaikan kepada kepala dinas itu bahwa tahun 2020 itu kan sudah diperiksa inspektorat. Tetapi kami sebagai lembaga politik, lembaga DPR, jangankan ada aduan, temuan pun kami berhak untuk menindaklanjuti, apalagi bersifat aduan. Nah, kalaupun nanti dijadwal ulang, kami berharap kepada dinas pendidikan yang hadir itu sesuai dengan undangan saja. Kita di sini kami begitu masuk ke sini, saya berdiskusi apakah ini kita lanjutkan saja karena ada pengaruh. Tapi kata Bapak, kita mulai musim kampanye dan sekalian aja kampanye. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa agenda dan materi agenda kita RDP kali ini adalah adanya aduan penyalahgunaan dana BOS 2020. Untuk diketahui dan yang menjadi dasarnya ini adalah ada sekitar 20 ya, 20 sekolah akan tetap berlalu gitu ya. Saya kira itu mungkin dari yang lain ada tambahan, saya persilakan mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pimpinan, langsung saja karena sudah dibuka dan sudah berjalan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3, dan yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran juga rekan-rekan kepala sekolah SMP dan SD yang sudah menunjukkan kompaknya di hari ini, yang dengan catatan tidak ada provokasi, ya, berarti satu rasa ya semua. Baik, menindaklanjuti kapasitas kami sebagai fasilitator masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa lembaga, artinya elemen istimewa dari masyarakat mengajukan beberapa hal, maka kami tidak menutup kapasitas dan kewajiban kami sebagai fasilitator, karena pada hal ini Komisi 3 adalah mitranya Dinas Pendidikan. Maka dengan mengajukan kewajiban kami sebagai fasilitator dan penyelesaian aduan, mengundang saudara rekan-rekan Dinas Pendidikan dan terundang dalam hal ini untuk hadir pada rapat dengan pendapat hari ini. Dalam artian konteks mengumpulkan kewajiban adalah bagian dari hal yang harus kami selesaikan. Adapun hasilnya, artinya kami tidak menerima laporan ini mentah-mentah, mengklarifikasi bagian dari klarifikasi sebetulnya yang kebetulan pada kesempatan hari ini pelapor tidak hadir, lebih dan rupanya kehadiran rekan-rekan dari kepala sekolah ini sepertinya ada yang patut dan perlu kita dengarkan, karena tidak semua tidak punya keluhan atau persoalan lain pada pelaporan ini.
sebetulnya harus melakukan pendalaman kaitan dengan suatu persoalan, tidak menerima mentah tapi berusaha untuk menyelesaikan. Karena dalam hal ini disampaikan tadi sama wakil komisi bahwa kami lembaga politis, maksimal kewenangan kami itu rekomendasi yang berupa politis bukan hukum. Itu yang harus dari rekan-rekan kepala sekolah, rekan-rekan pendidikan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Pak. Jadi walaupun nanti hari ini cuma diwakilkan, sebetulnya selalu saja, bersahabat saja. Karena kita bukan eksekutor. Justru kita ingin agar masalah ini pemahaman detail dari rekan-rekan pendidikan yang memang paham betul persoalan ini. Namun ada semangat lain yang kami baca pada hari ini, bahwa ada semangat dan rasa yang sama. Dan itu perlu diungkapkan. Saya minta kepada pimpinan komisi agar diberi kesempatan waktu kepada rekan-rekan yang ada agar ikut mengungkapkan, karena memang pelapor tidak hadir. Nah, ini adalah waktu kita mendengarkan keluh kesah rekan-rekan dinas pendidikan hingga jajaran kepala sekolah. Ya, syukur alhamdulillah kesempatan ini kami juga representasi dari bapak-bapak ibu-ibu semua, tidak hanya satu elemen masyarakat, karena di sisi lain ibu juga ada masyarakat dan ibu bapak juga masyarakat biasa. Di sisi lain jabatan ibu sebagai kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan, maka seyogianya kami juga mampu memberi ruang perlindungan terhadap seluruh masyarakat, termasuk ibu-ibu yang sudah dalam level difasilitasi negara. Saya yakin hari ini tertib, saya yakin hari ini kondusif, karena ibu-ibu adalah bapak-bapak yang orang terpilih, terorganisir dan terstruktur. Karena nyemak dalam dirinya itu sebagai pelayan negara dalam konteks pendidikan. Baik pimpinan, saya kira patut dan perlu juga kita dengarkan keluh kesah teman-teman, terutama artinya gini, ini bukan bentuk perlawanan sebetulnya, bahwa kami juga punya persoalan yang selama ini mungkin tertahan di dirinya saja. Ya, bisa jadi persoalan itu menjadi catatan kami dalam melaksanakan kewajiban kami itu sedikit disentuh satu persoalan itu, yang mudah-mudahan juga ikut mensukseskan fokusnya ibu-ibu dalam mencerdaskan anak bangsa. Baik, pimpinan, sekaligus kita silaturahmi, permohonan maaf terutama dari saya juga dari rekan-rekan sebagai wakil ibu-ibu yang seharusnya menyapa ibu-ibu sampai ke titik pelosok, karena itu bagian dari kewajiban kami, namun baru mungkin ada yang baru mengenal kami hari ini. Untuk itu saya coba memperkenalkan diri, saya Firdaus dari Partai Perindo yang insya Allah maju ke provinsi ya 2024. Di samping saya ada Pak Bambang, beliau dari fraksi Gerindra dari Dapil juga. Di samping kanan saya ada Pak Aceh, beliau dari PKB dari Dapil 6, dari saya juga masih kabupaten. Di sebelah kanan saya ada pimpinan komisi, ketua komisi Pak Haji dari fraksi Gerindra juga dari Dapil 2. Juga sebelah kanan saya lagi ada Pak Sudita juga dari Dapil 4 dari Partai PKS. Mungkin cukup sekian, mohon dikasih waktu buat rekan-rekan untuk menyampaikan urusan ini. Saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sebelum acara nanti ditutup atau selesai, saya minta pertama perwakilan dari kepala sekolah SD nanti yang untuk menyampaikan harapan-harapannya terkait persoalan ini. Kemudian perwakilan dari SMP ada perwakilan kepala sekolah SMP ada ya. Kemudian perwakilan dari Korwil.
Di antara yang isi kursi ini ada nggak pulang dari mobil? Ada. Ada. Oke. Wilby dan Wilby. Ada yang KKS Pak. Ada. Oke ya. Dari SD dulu, tapi nanti saya kasih waktu 5 menit paling lama. 5 menit nanti ditutup disimpulkan oleh kepala dinas. Biar kepala dinas sampai ditutup semuanya Pak Anies. Baik. Pak Kepala Dinas duluan. Oke. Baik, setelah kepala dinas nanti dimulai dari kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP, Wilby dan Korwil. Ya, silakan Pak Anies. Ketua Komisi 3 beserta saudara. Mungkin saya ulangi ya, Pak Sinta dari PKS itu tadi diambil berapa Pak? 4. Pak Joji itu berapa Pak? Ambil 2 Pak. Pak Asep diambil berapa Pak Asep? Nah, Perindo di DPR Provinsi Pak Bambang sebagai Ketua DPC Gerindra di akhir sengaja saya perkenalkan dulu supaya mereka mengenal dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perlu saya sampaikan, bulan ini adalah Hari Guru. Bulan ini adalah Hari Guru. Ketika ketenangan guru-guru mengajar anak-anak bangsa tidak terganggu, mereka ternyata kebetulan ada momen hari ini. Ya, ternyata ada momen hari ini. Bisa ditanya, saya tidak mengundang mereka, ternyata mereka datang ke sini. Ya, mungkin karena marwah mereka sebagai guru. Nanti tolong teman-teman yang jadi perwakilan bicarakan saja bahwa mereka adalah bagian dari kita yang ingin pendidikan Kabupaten Lebak Bulus berjalan dengan nyaman dan tenang. Itu dan KDP ini sesuatu biasa, kita ikuti saja, dan ini harus kita ketahui bahwa RDP adalah proses yang harus kita ikuti, kita nikmati, dan mudah-mudahan nanti bahwa guru itu tidak takut ketika mau di RDP oleh pemerhati. Ya, karena teman-teman dewan ini teman-teman kita, bapak-bapak kita. Sampaikan saja kebiasaan yang ada, jaga etika, jaga harga diri kita, jaga sopan kita. Mungkin itu pimpinan, mohon maaf apabila hari ini kesannya kami datang ramai-ramai, bukan. Karena tentunya mereka ingin tahu apa sih apakah ada sesuatu yang dilakukan oleh mereka atau tidak. Ini yang penting. Saya pikir nanti teman-teman juga harus menjelaskan KDP ini adalah menjadi kebahagiaan. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Silakan nanti perwakilan dari mulai SD, SMP, Korwil dan yang lainnya untuk menyampaikan secara baik hal-hal yang memang ingin disampaikan. Ya, karena kalau yang lainnya kita bingung sebetulnya harus menyampaikan apa, karena yang kita tanyakan juga nggak ada
Terima kasih. Oke. Sebentar, Bapak ini apa ada yang kata? Ini Pak. Satu aja. Sebentar, di bawah K3S apa ketua KPS ya Pak? Kepala Sekolah SD perwakilannya. Ya. 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 Ya, oke. Silakan Pak lanjut Pak. Salam, izin dan terima kasih atas waktunya, berharga dan bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kami hormati, kami banggakan dan kami sayangi kebanggaan kami semua, bapak kami semua, bapak rakyatnya, bapak kami hadir di sini. Untuk itu saya menyampaikan salam hormat kepada Komisi 3 Mitra Pendidikan, Ketua dan Anggota. Semoga mereka semuanya ibadah kita. Kami sangat menghormati rekan semoga tetap sehat, Pak Sekdes, para kabin, staf dan semua keluarga besar pendidikan Kabupaten Lebak, SD, SMP, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin. Izin Bapak curhat-curhatan, jangan sekali ini adalah mungkin sejarah pertama bagi pendidikan di Lebak untuk bertemu Bapak dan difasilitasi dalam nuansa yang sangat berharga dalam nama yang masing-masing mereka adalah RDP. Terima kasih Bapak kepada semuanya juga. DPR, izinkan saya mewakili semua dan kita mengamalkan penambahan. Bapak sebagaimana yang Bapak sampaikan sekaitan dengan agenda hari ini bahwa kami diundang dan kami datang itu sepertinya hanya menjadi sebab dia yang tidak luar biasa saja. Tapi yang sangat spesial dan istimewa kami hadir bersama Bapak dalam adanya permohonan dari rekan eksternal itu. Terima kasih eksternal telah memberikan waktu kepada kami untuk berpasangan berbeda. Setuju? Maka kami sadar, kami manusia biasa, tidak cerdas seperti mereka, tetapi kami sesadar-sadarnya kami pernah dididik menjadi kaum intelektual, dan kami juga sadar bahwa kami adalah pelaksana Yusuf bawah sebagai pelaksana amanat undang-undang untuk mencerdaskan saya yakin program pemerintah punya tujuan, punya rencana untuk melakukan dunia pendidikan. Hari ini kita butuh buat apa itu program dan adanya anggaran. Terima kasih anggaran bos yang sudah masuk kepada kami, tapi hari ini sepertinya menjadi bagian daripada tabir, daripada tirani, daripada belenggu kami Pak. Kami sudah ikuti dengan juklak, kami ikuti dengan juknis, kami punya atasan dan kami punya tim ahli. Tapi ketika panduan mereka yang kami salah, itu hal wajar. Terima kasih atas waktunya. Dan selain juga di bantuan bos, mereka Pak disampaikan ada rekan pertanyaan ulang, ada juga laporan online, ada juga SPJ yang tahapan dikerjakan kami lakukan, dan insya Allah kami sudah lolos dari pemeriksaan inspektorat dan dengar. Kami juga tidak mau menjadi bagian yang menghakimi sendiri Pak. Kami sadar atas hukum. Tetapi jika saja memang tidak ada titik temu dan ini akan merusak citra kami sebagai guru, meninggalkan anak-anak kami dalam kondisi psikologi tidak aman, mendingan bos kami sering dimantai Pak, betul Pak, sering dimantai Pak. Kadang-kadang tidak sadar. Ketika kami pulas tidur, kami dibangunkan oleh sesuatu yang mengkagetkan kami. Adanya bau tercium aroma PB yang terlihat kurang jelas, kurang proporsional, kurang serawat dan kurang. Padahal kami sudah tempuh Pak, kami sudah tempuh. Tetapi jika memang itu bukan halnya, yuk mari duduk bersama, kita sama-sama insan sejati yang ada di bawah naungan Pertiwi Pak. Tidak harus ada konflik dengan kita, tidak ada pernah masalah beres tanpa usaha. Wampu surga Indonesia Allah. Allah bekerja untuk kita. Tapi juga ketika PB juga akan menjadi ranjau bagi kami, Pak mohon sampaikan SOTK yang membidangi
Bapak, mohon maaf untuk semua yang ada di sini. Ketika saya memang dengan tampil itu terselip Pak dia. Kemudian selanjutnya, tadi saya sampaikan dengan baik-baik, ya apa yang saya sampaikan perlu diketahui juga di rapat terbuka untuk umum seluruh media meliput, ya di sini biar semuanya apa yang kita laksanakan hari ini berbuah baik dan membawa keberkahan. Oke, sekarang perwakilan dari STP dengan bahasa Pak. Perkenalkan nama saya Ki Iman, Ketua MKS Kabupaten Lebak. Ini perlu koreksi juga, tadi dari bawah menunjukkan dari Lubis sekarang tidak ada Lubis. Di SMP itu Sugayor dan di SD KTS. Sehingga ketika yang itu sebagai Ketua KTS SD Kabupaten Lebak, saya Ketua MKS. Sebentar, Polri sekarang berada. Ada. Lebih ada. Subrayo. Oke, baik. Subrayo itu sama, membawahi beberapa sekolah SMP. Oke, baik. Bapak dari SMP terus? Saya dari SMP 3. Oke, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 3 serta jajaran Bapak Pendidikan beserta Pak Sekis, Pak Habib, juga rekan-rekan kepala sekolah SD dan SMP, rekan perjuangan yang saya hormati. Alhamdulillah, pujian syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya pada hari ini bisa berkumpul di ruangan dewan ini yang tersenang saya sendiri kali ini, sehingga saya mengucapkan salut dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Komisi 3 yang telah melaksanakan RTP yang saya sangat gembira yaitu dengan menghadirkan pelapor ke sini. Ini luar biasa, saya bangga. Polisi saja tidak berani. Saya tanya siapa yang mengadukan kami ini rahasia. Ternyata Dewan Komisi 3 berani menghadirkan pelapor ke sini. Ini yang pertama, sehingga saya bapak-bapak tidak usah khawatir. Walaupun kami datang banyak, kami pendidik yang terdiri, insya Allah kita akan unsur-unsur lain. Itu perlu dicatat, jangan sampai takut ada provokasi. Kami datang ke sini karena rekan-rekan semua, ini saudara saya semua dari SD dan SMP, ingin tahu apa yang terjadi. Karena kalau sepengetahuan saya, kalau nggak usah dikoreksi.
Kalau RTP itu biasanya dilakukan antara legislatif dan eksekutif. Kalaupun ada pengaduan dari masyarakat, dari LSM atau dari yang lainnya, tinggal di bawah nama siapa. Sebagai contoh, ada pengaduan ke SMP. Apa SD? Itu tidak ada RTP antara legislatif dengan eksekutif di pendidikan. Jika tidak usah repot. Apalagi yang diadukan di sini hampir semua masalah bos. Dan yang dipermasalahkan adalah bos 2020. Padahal itu hampir semua yang didahulukan di audit dan sekarang sudah muncul LHP-nya terutama dari inspektorat itu adalah bos 2020. Jadi saya ingin kami di sekolah itu ada perlindungan keamanan dan kenyamanan. Jangan kami di dalam melaksanakan tugas selalu diobok-obok. Jangan sampai anggota dewan sendiri mudah-mudahan tidak itu kan bisa. Karena yang menjadi patokan kami di dalam pengelolaan bos, apa yang kami lakukan selalu berdasarkan Jukah Juknis, yaitu Permendikbudristek tahun 2022 nomor 2. Mulai dari pengelolaan, pelaporan, transparansi dan pengawasan. Dan perlu dijelaskan juga, yang berhak mengawasi bos sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2017 itu adalah aktif, baik itu di daerah maupun di pusat. Kalau memang ada teman dari aktif, baru itu dilanjutkan oleh APH. Nah kemudian kita semua yang ada di Kabupaten Lebak berlindung di bawah payung hukum seperti yang ada di dalam Pergub nomor 50 tahun 2021. Di sana kalau memang ada partisipasi dari masyarakat untuk ikut mengawasi tentang bos, itu harus memenuhi kriteria. Sementara sekarang kriterianya apa? Kalau dijelaskan kriteria yang pertama, penguasaan permasalahan yang akan dimohon. Kemarin sudah pernah datang ke sekolah, dia ingin memeriksa bos. Sekarang aplikasi bos itu sudah terintegrasi antara Arkas, Markas, dan SRD. Saya tanya, ngerti Arkas yang itu? Yang kedua, latar belakang minuman. Saya lihat KTP-nya belum lepas. Saya masih sarjana besar lepas bagaimana? Bukan mendapatkan ijazah, tapi di sini dari latar belakang minuman. Yang kedua, mempunyai pengalaman di bidang yang akan dimohon. Apakah berapa tahun dia mendalami tentang bos, tentang SPG segala macam? Yang keempat, terkena dampak langsung dari substansi yang dimohon. LSN-nya berada di lebih lama, pemeriksaan ada. Siapa yang ada pakaian? Anaknya ada di dekat sekolah tersebut, baru terjelas ini bukan aturan yang dibuat-buat. Ini Pergub nomor 50 tahun 2021 yang masih berlaku sampai sekarang. Dan kenyataan yang terjadi di sekolah-sekolah. Kenapa di sana hanya beberapa sekolah? Padahal awalnya yang dapat surat itu banyak, yang dapat suratnya. Tapi ada beberapa sekolah ditakut-takuti sehingga diselesaikan di bawah meja. Bukti di sini kalau bisa saya buka, saya bisa menuntut balik. Perlindungan kenyamanan dan keamanan supaya kami bisa melaksanakan tugas dengan maksimal untuk mencerdaskan anak bangsa. Sekarang bagaimana saya tidak prihatin? Beberapa sekolah sudah dipanggil oleh APH. Ada yang oleh kepolisian, ada yang oleh Kejari. Malahan saya menghadiri beberapa kali rekan kami
bos sesuai dengan undang-undang, yaitu APIK. Di kita ada inspektorat dari BPK, hampir semua sekolah sudah diaudit. Makanya untuk data itu, data tersebut diambil dari akun Jaga ID, di mana akun Jaga ID itu nge-link dengan data bos Kemendikbud. Oleh bos Kemendikbud ditampilkan data dari akun Jaga ID tersebut kalau memang sudah diaudit. Yang jadi masalah kebanyakan bos 2020, karena waktu itu masa pandemi. Triwulan pertama memang itu masih ada kegiatan ekstrakurikuler. SPI-nya juga masih ekstrakurikuler. Sekitar tanggal 16 Maret keluar keputusan bersama harus merubah karena memang ada pembelajaran di rumah, tidak tatap muka, kegiatan PKN. Nah itu yang dipermasalahkan. Dan di sana juga kegiatan ekskul dan pembelajaran. Kenapa LSM yang tidak punya kompetensi dalam bidang itu memvonis, memfitnahkan para kepala sekolah korupsi? Apakah dia paham lembaga yang resmi mengaudit saja meloloskan buktinya sudah diambil dari akun Jaga ID? Hanya itu aja yang tidak. Dan saya prihatin melihat WA minta uang sekian ini akan dicabut segala macam. Yang seharusnya dari APH sendiri minta data ke APIK, yaitu inspektorat kerja. Apakah ini sudah diaudit atau belum? Kalau memang ada penyelewengan, ya silakan. Jadi terakhir, permintaan kami dari rekan-rekan, secara institusi kami minta perlindungan keamanan dan kenyamanan. Kalau memang begini terus dibiarkan, kami tidak punya kenyamanan. Kalau Bapak ingin tahu, kemarin hari Rabu, data IRSD, kepala sekolah yang sedang periksa jantung ada 15 orang. Silakan cek. Gara-gara cuma dia. Belum yang duluan RSD. Sehingga kami sangat berada-ada lain. Kalau misalnya kami tidak ada perlindungan, malahan dari Dewan pun ikut bukan memeriksa. Kami sepakat semua kepala sekolah seminggu kepala SMP siap dulu. Tapi kalau Dewan mengisi pengawasannya, guru mau mundur. Saya juga bingung. Bukan pengawasan, Ya, artinya itu adalah salah satu fungsi kami, Pak. Saya bersepakat dengan Bapak ini bahwa setiap kepala sekolah menggunakan bos itu semaksimal mungkin sesuai dengan jumlah dan juknis. Itu akan terus berupaya untuk memperbaiki. Mungkin kita juga sedikit banyaknya ada yang kesalahan. Saya kira itu kan manusiawi. Tetapi kita berupaya untuk semaksimal mungkin sesuai dengan jumlah dan juknis. Ya. Oke, kemudian selanjutnya terkait tadi banyak WA yang minta uang. Saya kira itu bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum, apalagi sampai yang membuat tidak tenang dan menimbulkan penyakit jantung. Itu 15 orang itu satu ini Pak ya, yang sedang dirawat. Oke. Ya. Dari Korwil ada? Ada Pak? Dari Korwil 5 menit ya? Ya boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan dan Ketua Komisi kita, yang saya hormati yang saya hormati Bapak SD, SMP, 3S, MKS yang luar biasa.
Baik Bapak Ibu, terus setelah gimana kita telah bisa berkumpul selesai dengan para jemaat dan para imam dan baik Bapak, saya dari Korwil Kecamatan Cicapu untuk mewakili Korwil karena tidak hadir karena kami dari Korwil itu bukan luar biasa tapi biasa di luar Pak. Korwil ini ya. Tadi sudah disampaikan oleh kita yang luar biasa pada sekolah tadi tentang penggunaan dana BOS dan yang lainnya. Dan sebetulnya Pak, saya sebagai Korwil mengajukan kepada Dewan. Jadi informasi tidak jelas gitu sebetulnya. Karena kami Korwil ini pendamping Pak. Jadi bukan orang luar biasa tapi biasa di luar. Jadi saya tahu gitu Pak. Nah ini untuk para LSM sebetulnya Pak masuk ke daerah Korwil kadang-kadang kurang izin Pak. Jadi seharusnya Pak nunggu omongan Pak. Jadi ini juga mau gitu Pak. Jadi seharusnya Korwil dikasih koordinasi dulu Pak. Kalau LSM akan kunjungan ke Korwil masing-masing. Saya mohon itu Pak ke Pak Dewan, ke Komisi 3 kalau sampaikan ya. Hubungi dulu Korwil gitu ya. Nanti insya Allah saya dengan baik ya Pak. Dan juga saya berterima kasih ke Komisi 3 yang istilahnya menanggapi kami luar biasa dan serius juga ya untuk kegiatan. Mudah-mudahan kami juga Pak ada kepuasan dukungan ini. Saya tidak bisa menyampaikan banyak karena yang pelapornya tidak hadir Pak. Jadi susah untuk dapat tanya jawabnya gitu Pak. Nah itu Pak. Jadi saya juga nggak menyampaikan mungkin karena yang pelapornya tidak ada, saya yang laporan ada hadir semuanya Pak. Mudah-mudahan kalau ada di gelombang kedua seperti kami semua kepala sekolah mungkin dengan guru-guru hadir semua Pak. Untuk saya ya. Nah, mungkin itu saja ya. Saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Korwil. Terakhir satu lagi tali apa Subrayat ya? Udah Pak. Ini Apa namanya? Oh gitu. Oke. Terakhir Pak Sekdes. Silakan Pak Sekdes. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Komisi 3 beserta jajaran yang saya hormati, Pak Kadis yang saya hormati, serta kita banggakan semua Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Terlebih dahulu Pak, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, karena secara kejelasan sudah disampaikan oleh orang tua kami, oleh saudara-saudara kami akan menyampaikan dari sisi organisasi PGRI Kabupaten Lebak. Saya Muhammad Fiaman, Ketua PGRI Kabupaten Lebak, jabatan Informas Sekretaris Dinas Pendidikan. Yang pertama ingin sampaikan, yang paham semua teman-teman sekalian bahwa kami kecewa dan sangat menyayangkan oknum LSM tersebut tidak hadir di sini. Kami akan berunding kalau mereka diundang oleh orang yang tidak bisa hadir. Kita tidak juga menghormati beliau, mereka yang Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa anggota PGRI menurut anggaran dasar dan rumah tangga bukan hanya guru Pak. Kami sekarang sudah berubah menjadi ormas. Siapa yang berhak menjadi anggota PGRI? Guru, tenaga pendidik dan kependidikan, mulai dari SKH, TK, SD, SLB, SMA, SMK, perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian siapa lagi yang bisa menjadi anggota PGRI?
pemerhati pendidikan, orang yang memiliki latar belakang bekerja di dunia pendidikan, orang yang sangat memperhatikan kemajuan dunia pendidikan. Bapak Ibu anggota Dewan juga bisa menjadi anggota PGRI. Dan pada intinya saya sudah merasakan sekali bahwa bapak-bapak anggota Komisi ini sudah menjadi anggota PGRI, cuma belum daftar. Buktinya sudah dekat dengan kami, Bapak Ibu sekalian. Maka mohon kedekatan kami dengan bapak-bapak sekalian ini tidak Bapak dan Ibu semuanya disia-siakan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua MKKS SMP. Kami sebetulnya tidak mau meminta-minta untuk dilindungi Bapak dan Ibu sekalian. Tapi secara hukum semua warga negara itu sudah dipastikan mendapatkan perlindungan. Tapi kami jangan sampai tidak mendapatkan perlindungan. Kami melindungi diri sendiri dengan cara kami sendiri, Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu semua ini yang hadir perwakilan Pak. Jadi tidak salah ketika Bapak Komisi 3 memanggil kami perwakilan. Ini perwakilan Pak, sebagian kecil sih dari banyak pihak pada saya. Pak, hadirin semua Pak, jangan kata saya. Perwakilan saja, perwakilan seperti ini. Dan kami jaminkan bagaimanapun kondisi dan situasinya teman kami berbicara dengan siapapun, ini akan dijamin keamanan dan kenyamanan serta kondusivitas. Dengan catatan mereka yang hadir ke satuan pendidikan, ke sekolah yang kita hormati nomor 2 setelah lembaga, setelah tempat ibadah Pak. Kami itu menghormati lembaga pendidikan itu, sekolah itu nomor 2 setelah tempat ibadah Pak. Karena begitu mulianya sekolah itu bagi kami masyarakat. Tapi mengapa ada masyarakat yang datang ke sekolah sobek celananya Pak, pakai sekolah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, saya tidak perintahkan sebetulnya, tapi Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa sekolah itu harus dijaga marwahnya tempat mendidik anak kita. Kita tidak melarang siapapun untuk datang ke sekolah. Siapapun Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu yang melarang siapapun datang ke sekolah, kami akan permasalahkan. Karena sekolah adalah lembaga pendidikan dijamin oleh undang-undang bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Tapi kalau ada masyarakat yang datang tidak membangun sekolah, tidak memperbaiki kinerja sekolah, tidak berkomunikasi dengan baik dengan sekolah, usir Bapak Ibu sekalian. Akan menjadi masalah bagi anak kita. Apa jadinya kalau yang datang ke sekolah ini berpakaian sobek celananya, ngobrol yang tidak baik-baik, bau minuman Pak. Kalau nanti ada bukti-bukti nanti kita sampaikan, tapi tidak bukti-bukti perbuatan yang tidak baik itu, tapi kami tetap menghormati itu. Bapak Ibu, itu kan dilihat oleh anak-anak Bapak Ibu sekalian, Bapak. Saya Bapak Ibu, saya Bapak pernah ditanya oleh anak-anak, Pak, saya ingin seperti A. Dia datang Pak dengan bertolak pinggang, gagah. Sementara Bapak Ibu kepala sekolahnya sedang bertugas, dia memaksa untuk hadir berhadapan, ngobrol dan sebagainya. Bagi anak yang melihat itu adalah superman-nya. Tapi bagi kami itu adalah derita pendidikan kami yang anak itu bisa melihat keberadaan sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak membaca itu dan mempermasalahkan apa yang disampaikan karena memang sia-sia ngobrol dengan orangnya Bapak Ibu sekalian. Tapi kami ucapkan beribuan terima kasih Bapak sekalian sudah di sini. Ada banyak saya, Pak, saya ingin tahu anggota dewan di sini, kemudian ruang paripurna, Bapak sudah ayo datang. Pak, saya ingin tahu KIP di provinsi, datang semua. Biar tahu ada bagaimana KIP itu berjalan. Pak, saya ingin tahu bagaimana
kehadiran dan kondisi di Mapolres misalnya, ya silakan datang, tapi Anda harus baik-baik. Pas saya ingin tahu bagaimana kondisi di kejaksaan misalnya, silakan hadir karena sebagai anggota masyarakat, tapi jaga etika dan perilaku. Itu Bapak dan Ibu sekalian ya, Bapak yang terhormat dan perlu kami sampaikan bahwa kami tidak ingin kehadiran kami yang sekali-kali nanti kami berganti baju Pak. Kami tidak ingin seperti apa. Saya negeran misalnya, saya negeran. Kami tidak ingin datang ke tempat yang terhormat atau dimanapun dalam bentuk kegiatan kolektif kemudian kami berganti baju Pak, dengan baju kebanggaan kami batik PGRI. Tapi kami setuju ketika semua ini tidak berarti apa-apa bagi dunia pendidikan, maka apa yang disampaikan oleh Pak Ketua ketika SSC, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua FKKS SMP, itu mungkin saja terjadi di Kabupaten Lebak yang tercinta ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala-galanya Pak Anies sebagai Dewan Penasihat PGRI. Mohon maaf atas kesalahan kami. Karena kadang-kadang berbicara itu kita pakai rasa, tapi ketika mengungkapkan keinginan dan hal lain kita pakai hati. Jadi hati saya tidak terlalu Bapak Ibu ketika kami berbicara di depan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya berarti sudah perwakilan sudah menyampaikan ya. Dari SD. Perwakilan mana? Surabaya. Wah, ini ya. Baik, berapa menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi DPR beserta jajaran yang saya hormati, Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran yang saya hormati, serta teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, kepala sekolah SD, SMP, teman seperjuangan yang sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbetik oleh apa yang sedang terjadi di akhir-akhir ini Pak, saya memberanikan diri untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama kaitannya tentu saja dengan masalah keterbukaan informasi publik. Karena perlu Bapak ketahui, saya bersempat mengalami sebagai PPID selama 2 tahun di Kabupaten Lebak, Pejabat Pengelola Informasi Daerah, yang kita berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 2008. Kemudian dengan bangganya Kabupaten Lebak punya Pergub nomor 50 tahun 2021. Saya sebagai insan Kabupaten Lebak sangat menghargai dan ikut melaksanakan Pergub itu. Kita cermati semua Pergub itu, dan itu sangat luar biasa. Gitu ya? Karena semua sudah diatur di situ, dan kalau semua kita sebagai warga Lebak mengikuti aturan itu, saya yakin tidak akan terjadi sesuatu seperti itu. Karena pada kenyataannya bukan seperti yang tadi sudah terungkapkan, ujung-ujungnya mereka tujuannya transaksional. Ujung-ujungnya transaksional dengan berbagai ancaman, dengan berbagai segala macam. Yang saya tahu tugas LSM sebagai lembaga swadaya masyarakat atau NGO itu adalah membantu pemerintah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Itu yang saya pahami tentang LSM. Gitu ya. Tetapi ini malah ikut mengobok-obok seolah-olah tidak percaya dengan aparatur pemerintah. Kebetulan nama saya Apri. Di pemerintah ada aparat pemeriksaan internal pemerintah. Dan itu sudah memberikan kewenangan oleh pemerintah. Bahkan saya sempat membaca juga salah satu telegram dari Kapolri, ya, sejak tahun 2016 yang lalu, ketika ada permasalahan di dunia pemerintahan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan API. Seperti itu, bukan dengan saya.
dia dilakukan. Mereka langsung terobos masuk. Mending kalau mereka datangnya baik-baik. Kadang-kadang dia tidak baik-baik. Datang dengan perkataan pekenteng, dengan tidak sopan dan segala macam. Seolah-olah mereka bertindak sebagai orang yang paling benar. Dan kami selalu disebutkan sebagai orang yang paling salah. Seperti itu. Ujung-ujungnya transaksional. Di satu sisi kami hanya disuruh kerja, mengikuti aturan bos dan segala macam. Ujung-ujungnya kita minta. Dari mana kami harus memberikan itu? Tadi dengan bonusnya silaturahmi. Selalu kata-kata silaturahmi. Padahal yang saya diajarkan oleh orang tua saya, setiap kali datang tamu selalu harus ditata dan dijamu. Kami sudah tata, kami sudah berikan tempat duduk, berikan minum sekedarnya, itu sebagai tamu. Ujung-ujungnya silaturahmi tapi mereka diongkosan. Ini yang selalu terjadi. Kalau punya sepeda, yang namanya. Jadi itu Pak, kami menginginkan kalau kita sekarang kami patokannya pada Perlu nomor 50 tahun 2021 sebagai produk dari Kabupaten Lebak karena kami menjadi sebagai warga negara Kabupaten Lebak. Yang tadi sudah dikatakan, sudah diuraikan sedikit pasal 25, pasal 24, 25, 26 ya, berkaitan dengan sistem memperoleh informasi secara publik. Itu saja mungkin yang saya sampaikan dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kami benar-benar kecewa ketika perwakilan LSM hari ini tidak hadir. Tidak seperti mereka datang ke sekolah dengan gagahnya, tapi datang ke sini tidak berani. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon tenang ya. Biar kita menyimak secara sesama dan kami menyimak secara sesama dan kami sudah bisa simpulkan, kami sangat memahami. Maka Pak Ketua, bisakah saya mengulang-ulang ini? Ketua, saya ingin dulu udah dari sini aja mungkin lah, sudah belajar sama kita. Bolehkah saya bicara sama apa dari mana? dari SMP Pak? Apa? Kepala Pak, asli Pak. Sudah, sudah. Singkat, padat, jelas dan menyampaikan yang belum disampaikan. Siap betul. Siap. Maka teman-teman tidak ada berbicara, saya berbicara sekarang. Ya. Bapak Dewan yang terhormat, yang saya hormati, yang luar biasa. Ya. Terima kasih sekali. Seumur saya ngagubrak katanan kali. Terima kasih Pak. Juga terima kasih kepada Karis, mohon maaf, Pak Sekris, Pak Kabit, saya berbicara di sini. Kalau saya perkenalan Pak, kalau mencari saya di terminal, saya tukang ojek Pak, kiwing aja. Kalau mencari saya di sekolah, namanya Ingat Pak, SMP 1 Pangarangan. Ya. Kalau mencari saya di Provinsi Banten, makanya Ketua PPPC Provinsi Banten. Jangan sombong sekali. Itu perkenalan saya Pak Ketua. Pak Ketua, saya merasa selama ini jadi kepala sekolah melakukan sesuai dengan juknis dan jumlah yang diterbitkan oleh pemerintah. Terlepas atau tidak, ya saya selalu dikontrol oleh Rekon. Saya selalu dikontrol oleh DPKD tentang pembuatan APS. Bahkan saya diperiksa oleh inspektorat. Dari pemeriksaan itu tentunya manusia tidak sempurna. Ada temuan di antaranya, kami harus mengembalikan uang 3 juta karena pembayaran pajak pada waktu itu saya hanya 10%, seharusnya 15%.
Tidak ada temuan-temuan yang lain. Ya, kenapa muncul sekarang dengan surat-surat dari beliau-beliau yang terhormat juga gitu? Saya tidak paham apa salah saya. Ini tidak paham saya. Ya, untuk surat apa ada konfirmasi? Kalau masalah undang-undang sudah dijelaskan oleh FKKS, saya tidak perlu menjelaskan undang-undang. Tapi yang saya ingin sampaikan, keluhan saya ingin nyaman Pak. Saya jadi bos, saya ingin nyaman. Ya, tidak ada tuntutan lain lagi. Ya, sebab apa? Ketika saya di dunia pasti kena inspektorat kalau saya salah. Ketika bawa akhirat saya dihisab Pak. Maaf Pak, yang terhormat. Kalau bapak-bapak di sini tinggal tanya, hanya satu Pak perlindungan dan kenyamanan dari Bapak. Ya. Kalau tanya sekarang, kalau begini terus Bapak mau oleh mereka, kami siap secara pribadi mengundurkan diri jadi Bapak sekolah. Siap Bapak kalau mengundurkan diri? Siap Bapak? Itulah Pak keluhan-keluhan saya yang saya terima. Ya, nanti kalau saya ketemu di pengarangan, kalau di terminal tinggal tanya Kiwing di mana tukang ojek. Ya, kalau ada di Poli tinggal tanya di mana Marco Pak. Berbeda orang, tapi sama orangnya. Kalau di kepala SMP 1 Pengarangan, kebetulan saya dipercaya oleh Pak Aris untuk ditempatkan di SMP 1 Pengarangan. Terima kasih. Dengan rasa saya tidak mengurangi secara hormat. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk ngomong ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah itu berupa perda? Kalau berupa perda, nanti di sini tapi pada prinsipnya yang anggap ini sebagai tujuan kepada kita untuk ke depan itu kita bisa melaksanakan tugas itu sesuai dengan tupoksi, ya, sesuai dengan tugas itu. Nah, sebelum diakhiri, ini ada dari Pak menyikapi beberapa hal terkait dengan apa yang disampaikan dari beberapa para perwakilan para sekolah. Silakan Pak. Terima kasih. Luar biasa seluruh catatan. Setelah kita buka kita dapat Tuhan. Ya, jadi nama representasi saya tidak nampak. Jadi saya yakinkan bahwa rekan-rekan para sekolah dan lain mereka ditunjuk dan diangkat yang sesuai dengan masing-masing. Berusaha menyelesaikan apa yang dipersoalkan dalam tanggung jawab itu dengan baik, dan itu tidak sampai ke teman-teman pimpinan. Alhamdulillah hari ini fungsi di masyarakat. Jadi untuk melebur persepsi, kenapa yang mereka melebur persepsi yang dipersepsikan nggak baik, yang dipersepsikan pelaku ini baik, kita lakukan di sini. Karena di sini tidak subversi dalam satu lembaga internal saja. Kita buka ini masyarakat. Di sini ada media, di sini ada apa yang sudah saya kira. Jadi bisa menyaksikan ini dan ini ruangan ini kita dari unsur kita dan dari lain. Ini undang-undang. Maka di sini Bapak bebas mengungkapkan dan pada intinya itu juga menghasilkan sesuatu yang baik. Dalam hal ini, hadis itu kalau saya lihat beberapa hal yang konfirmasi bagaimana yang dimaksudkan dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai para sekolah ini perlu kiranya Pak Hadis itu memberikan rumusan karena yang bermitra langsung dengan unsur lain artinya ini adalah kepala humas. Saya kira ketika persoalan yang tidak mampu dijawab teman-teman itu bisa dihadirkan di sini saja.
kami tidak mungkin mengambil kepala sekolah ini satu-satu itu kemudian ada sistem integrasi, dan dalam persoalan lain kami punya kewenangan kontrol. Teman-teman lembaga juga masyarakat lain punya hak juga untuk mendapatkan informasi. Itu saja. Nggak naiknya itu karena dalam melaksanakan kewajiban kita dalam menggunakan anggaran itu yang kita libatkan porsi kita aja. Karena Bapak tidak boleh juga menggunakan wilayah kami. Walaupun objeknya adalah masyarakat, maka dalam hal ini sangat kedinasan kami harus dilakukan. Teman-teman pejabat di dinas pendidikan harus hadir di ruang itu mendapatkan informasi dan tidak ada unsur persepsi yang negatif. Di sini kalau di sini saya kira cair Pak, karena media banyak teman-teman normal saya rasakan bagian dari masyarakat juga ada. Dan saya kira dari APH pun ada. Tenang saja di sini kita bebas berbicara. Tidak bisa disangkakan usul jadi memang kita menggunakan menjadi media diskusi dan inilah yang beda Pak. Siapa tahu nanti ke depan teman-teman kepala sekolah yang dari tadi sudah mengingat seperti itulah jadi tidak ada lagi jadi oleh-olehnya adalah oleh media. Yang kedua kaitan dengan beberapa persoalan tadi ketika kita dibuka uangnya ternyata teman-teman media juga bisa menyaksikan bahwa teman-teman di luar ada persepsi tidak baiknya itu selesai di situ, bisa diselesaikan di situ. Jadi teman-teman itu tidak disebutkan lagi dengan menjawab persoalan, karena itu saya kira sudah terstruktur tadi ada jumlah dan juknis. Terus kaitan dengan tadi program siap keluar dan macam. Saya ini program salah satu program yang kita bisa melakukan. Terus saya kira Bapak Ibu terus saja semangat selesaikan tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Tidak lagi untuk dan sebagainya. Karena sejatinya kalau toh memang kita dibutuhkan jawab, apapun resiko dan konsekuensinya kita selesaikan. Kesan itu kami terima dan tidak pula menutup elemen lain yang bakal dilakukan untuk mengontrol bayar. Kami berkali-kali juga sama-sama penyelenggara. Terlepas daripada ada pihak dalam masyarakat atau elemen lembaga tertentu, mereka juga punya porsi di informasi. Maka saya kira yang di sini tadi perlu melakukan terobosan agar memang teman-teman tadi nyaman. Nah akhirnya ketika kita buka ini muncul juga yang mungkin tidak muncul karena sih kami di sini kan terbuka. Tapi yakin teman-teman ini sudah melakukan kewajibannya dengan baik. Artinya bertanggung jawab pada seluruh persoalan tidak mengungkapkan persoalan ini selanjutnya ini kan luar biasa. Izin minum.
agar segera diproposal bukan tadi apa yang sudah dikeluhkan rekan-rekan kepala sekolah, karena ini yang kita lakukan dengan para aktivitas akademik. Yang terakhir, saya ucapkan bahwa ini semangat teman-teman untuk menjawab persepsi tidak benar itu menjadi apa ya, pembelajaran kami ke depan kaitan dengan aduan kami untuk mengalami kaitan dengan aduan. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sepertinya saya dari sini ya, cuma sebelum menutup karena mengadakan rekan kita anggota DPRD lama, saya perkenalkan dari ujung sana ini Pak Haji Agus Fatullah dari Partai PDI Perjuangan. Beliau dari Kadupar. Nomor berapa sih? Kemudian ini ada Pak Iman Humaydi dari fraksi P3 dari Nampil 2. Kemudian ada Pak Dedi Juanda dari fraksi Nasdem dari Nampil 1. Saya kira itu kita cukupkan sekian. Saya sudah menyimpulkan bahwa para kepala sekolah duduk di jabatan merasa diobok-obok, merasa paling salah, tapi ujung-ujungnya transaksional. Itu yang saya simpulkan apa yang disampaikan oleh para kepala sekolah. Salam saya tetap bekerja semangat, tetapi tidak keluar dari konteks jumlah dan jumlah. Itu Bapak. Tidak usah takut. Ya. Mungkin itu saya tanya dulu kepada ketua komisi, nanti Bapak menyampaikan. Closing, oke silakan Pak Sekdes. Izin Pak Kadis, Bapak Ibu sekalian, mohon setelah pulang dari sini jangan mengkol kemana-mana. Pilih Pak kemana lagi, pilih ayah wadis dan sebagainya. Pulang dengan tertib, jaga harkat martabat guru karena kita masih guru. Yang kedua, tolong sampaikan ke rekan kami yang tidak sempat hadir, pertemuan ini jangan ditambah dan dikurang, sebab nanti risikonya repot kalau ditambah dan dikurang. Yang ketiga, kami ingin kepastian nanti Pak, bagaimana perlindungan hukum yang dimaksud, walaupun memang di Undang-Undang ASN, kemudian di Undang-Undang Guru dan Dosen sudah jelas aturan ini, tapi kayaknya teman saudara kami yang di luar sana itu tidak mau paham dengan itu. Yang berikutnya Pak, ya istilah Sunda nggak butuh pangkong Pak. Kami tidak mau nanti hadir kembali dibodohi yang kedua kali Pak. Misalnya hadir rombong itu datang deui Pak, kan repot Pak, bukan repot masalah kalau rejo tenaga dan sebagainya Pak, tapi harga diri kami yang tidak berharga di mata mereka. Iya, padahal mereka dimuliakan ya Pak, oknum-oknum itu mau dimuliakan bagi kami oknum Pak, bagi kami, tapi itu adalah saudara kami yang mungkin belum paham akan bagaimana membangun dunia pendidikan. Terima kasih, hanya itu Pak. Assalamualaikum. Saya dari Kabupaten Bantul, jadi tenang saya dulu. Pertama tentunya Bapak Ibu yang saya banggakan, ini RDP Bu. Jadi RDP itu begini. Jadi Ibu ketika dicurahin mau buat RDP tenang saja. Harus pahami lebih tinggi yang Pak pimpinan bahkan anggota Komisi 3. Ya, ini harus pahami, bahasa saya harus pahami. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya
memberikan closing yang terbaik untuk teman-teman saya agar mereka nyaman. Saya ingin yang hadir di sini membuat closing statement. Ya, closing statement. Apakah memang bapak-bapak ini betul ada di bagian dengan untuk mengembangkan pendidikan Kabupaten Lebak? Siap? Ya, betul bahwa tidak ada orang sempurna, tapi saya pikir keluhan mereka sudah luar biasa, bapak-bapak. Saya ingin bapak-bapak saat ini berikan closing untuk memberikan semangat, karena malah mereka itu sudah anjlok. Ya, tolong berikan semangat dengan closing sehingga mereka pulang dengan ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan Pak Kadis tadi maksudnya kami ini kalau Dewan membuat semua. Oke, kita turuti. Untuk dinas pendidikan kita nurut. Kalau kali ini tidak ada nurut sama dinas pendidikan. Dimulai saya aja ya. Kalau menurut saya sekolah ini adalah sebuah lembaga resmi, ada aturan di situ, patuhi aturan. Ketika kita mengikuti aturan, jangan takut apapun selama kita berada dalam aturan itu. Contoh, saya kasih contoh. Soal masalah meningkatkan kedisiplinan anak. Kadang-kadang sekarang main lapor polisi saja orang tua. Lapor polisi. Jangan takut itu, selama itu untuk kebaikan anak. Terus yang untuk masyarakat anak kita lebih baik. Selama kita ikut aturan, jangan takut apapun. Berbuatlah yang terbaik untuk anak bangsa. Terima kasih. Kembali dong. Negara boleh beruntung, tapi ada satu yang harus disisakan, yaitu guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman Komisi 3 yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial, maksudnya Kepala Dinas Pendidikan, kalau yang saya hormati Sekretaris Dinas Pendidikan, Kabid-Kabid, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, semua yang hadir pada siang hari ini pahlawan semua ini Pak, pahlawan. Kami duduk di sini kalau tanpa Bapak Ibu guru tidak bisa. Jadi closing statement saya, Bapak Ibu guru jangan khawatir. Kami sebagai wakil rakyat juga akan membackup kalau selagi itu kita benar dalam melaksanakan tugas. Kenapa saya katakan demikian? Saya juga istri guru. Nah, itu istri saya guru. Jadi kalau berhadapan dengan bapak-bapak ibu guru, kalau bapak-bapak ibu guru benar dalam melaksanakan tugas, saya sebagai wakil rakyat siap membackup bapak-bapak ibu guru. Jadi tidak ada alasan, kita juga harus objektif. Kumpulnya kita di sini silaturahim. Kami menatap wajah-wajah bapak-bapak ibu guru sekalian, kami sudah senang. Seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa Medi Juanda itu duduk di sini kalau tanpa bapak-bapak ibu guru sekalian. Jadi saya berpantun sedikit Pak Kadis dan bapak-bapak ibu guru yang saya muliakan. Kami ini juga tidak bisa kuliah kalau ibu-ibu, bapak-bapak ibu guru tidak mulia di depan mata kami. Karena apa? Semua tindakan
tindakan kami selama ini karena apa? Diajarin oleh bapak-bapak ibu guru sekalian. Jalan-jalan ke Curug Pitung, mampir dulu di Saja. Bapak ibu guru jangan bingung, yang penting semua sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup kepala sekolah, hidup pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan komisi dan anggota yang saya banggakan, bagi jajaran yang saya hormati, kepala sekolah, WIB, ya, KS dan semua dewan guru yang hadir yang saya banggakan. Pertama, terima kasih atas kehadiran. Ini adalah kehadiran yang kedua, saya kira yang ramainya luar biasa. Dulu itu RTP-nya RTP kepala desa. Nah hari ini adalah RTP-nya kepala sekolah. Ya. Bukti bahwa guru dan kepala sekolah dengan pendidikan masih solid pada hari ini. Untuk itu Bapak dan Ibu, pertama saya menyampaikan posisi saya bahwa Ibu dan Bapak ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa, berjuang real mencerdaskan anak bangsa generasi muda di Kabupaten Lebak, sehingga terus bekerja memberikan manfaat untuk orang banyak dan melaksanakan sesuai dengan aturan main, sesuai dengan tracknya. Karena yakin Ibu dan Bapak, jika Ibu berjalan sesuai dengan aturannya, maka kebenaran akan mencari jalan sendiri. Saya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3, Pak Kepala Dinas beserta jajaran dan seluruh kepala sekolah dan tenaga pengajar yang hadir di sini. Alhamdulillah, guru merupakan bagi saya adalah sosok yang sangat luar biasa. Tanpa guru, negara ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena guru adalah pendidik yang mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Jadi tetap semangat. Ada hal-hal kecil, ada hal-hal yang kira-kira kurang mengenakan bagi bapak-bapak ibu, bapak guru dan ibu guru, itu adalah hal yang biasa. Sebagai cobaan. Kami di sini menjadi anggota DPR, menjadi kepala dinas, dan jadi bupati, presiden bahkan. Tanpa guru kami tidak akan bisa mengerjakan apa. Karena kami ini adalah pendidik guru dari mulai SD, SMP sampai perguruan tinggi. Dan saya mudah-mudahan ke depan apabila yang kurang baik perbaiki, dan jangan takut ketika kita masih berada di jalan yang benar. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat rekan-rekan sekalian, Pak Kadis, Pak Sekdis, juga Ibu Bapak Ibu yang bisa saya hormati. Pertama, ketika saya berbicara atau mengikuti soal tema keguruan, saya sangat antusias Pak Kadis, karena saya 10 tahun menjadi guru. Saya 10 tahun jadi guru dengan Pak Alif, alhamdulillah Pak Alif. Kemudian ada Pak Alif juga di SMP 1 Cibeber dan SMP 1 di Cibeber. Ada Pak Minata juga kepala sekolahnya, Pak Minata. Kemudian orang tua saya juga guru, ada Pak Ustaz di sini ya, dari SD Korban di Jakarta. Jadi lingkungan saya itu di lingkungan guru. Bapak saya juga kepala sekolah di rumah ini memang. Jadi ketika saya ikut forum tentang tema-tema keguruan, insya Allah saya antusias. Karena saya merasakan Pak, 10 tahun saya jadi dewan guru, sekarang jadi dewan rakyat.
Jadi tidak banyak yang saya komentari. Intinya apa yang disampaikan, yang dirasakan oleh guru sudah saya rasakan. Karena saya pernah merasakannya guru. Itu saja. Terima kasih. Selamat Hari Guru 25 November. Jaya terus guru Indonesia. Maaf, izin pimpinan ketua. Berhubung di sini tempatnya saya akan menyampaikan. Ini terakhir ini Pak Kadis. Saya sebagai wakil rakyat, nama Medi Juanda, memohon karena di ruang ini supaya didengar oleh Bapak Kadis, Sekdis, Kabid, semua Bapak Ibu guru sekalian. Mohon guru-guru honorer yang sudah 10 tahun ke atas Pak, tolong diprioritaskan. Dan saya berpesan kepada Bapak kepala sekolah yang hadir pada hari ini, karena itu juga ada punya kewenangan untuk memberi penilaian. Tolong prioritaskan guru-guru honorer karena ini ada P3K ini. Semoga beliau-beliau ini yang sudah 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, apalagi sudah 15 tahun. Pesan saya sebagai wakil rakyat, tolong prioritaskan Pak Kadis, Pak Sekdis, dan Pak Kabid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diaspirasi itu Pak Dewan. Cukup ya. Baik, Bapak Ibu, saya hormati semuanya. Kami, saya sebagai pimpinan sudah bisa mengambil poin-poinnya. Walaupun dalam hal ini kita untuk menemukan solusi terakhir karena tidak ada setelah itu kebijakan. Tapi saya bisa menangkap ternyata antusias para kepala sekolah yang hadir saat ini dalam rapat dengan pendapat dengan kami. Ternyata kami juga menyimak ada suatu keluhan yang mana mungkin kami juga bisa merasakan. Bahkan tadi ada laporan sampai ada di akhir dari oknum tersebut sampai ada transaksi. Nah, sebenarnya kalau memang para dewan guru atau kepala sekolah yang merasa secara regulasi menjalankan aturan yang ada, seperti halnya saya mohon, saya ingin menyampaikan terkait pemanggilan yang mana juga pernah saya, ini aspirasi yang telah saya jalani terkait pemanggilan PIP. Itu perlu saya sampaikan. Pemanggilan PIP kalau memang dalam menjalankan aturan yang ada sesuai nominal yang diserahkan, pemanggilan jangan hanya takut-takut, jangan masa takut terus. Hadapi. Ini ada Pak, seorang anggota dewan yang tak mau memberikan aspirasi, ada sebagian guru menolak karena takut ada pemanggilan. Betul nggak? Ini ya, jangan kami sebagai anggota dewan di sini berminta dengan komisi 3 di pendidikan sangat mendukung sekali serta pengaduan ini. Karena apa? Yang saya alami banyak guru-guru yang menolak, padahal aspirasi itu sangat penting. Dari PIP reguler yang mendapatkan sekian tahun sekian ada pembantuan untuk aspirasi. PIP yang aspirasi yang benar-benar datang untuk sekolah, ada yang sebagian guru menolak, takutnya dipanggil. Itu kan pasti alasan guru, betul nggak? Betul. Padahal kalau memang dewan-dewan ataupun yang lain memberikan aspirasi secara aturan dan regulasi benar-benar nominal yang diberikan tidak ada potongan, tidak usah ditakuti. Betul nggak Pak Sekdis? Tapi kalau ada seorang dewan yang memberikan aspirasi, ada satu potongan perak pun jangan diterima. Siap? Saya sangat mendukung itu aspirasi itu, karena saya memberikan aspirasi itu sama sekali seperak pun tidak ada potongan Pak. Tapi dengan alasan ada guru yang menolak, takut ada potongan, karena ada takut dipanggil. Itu juga saya sampaikan ya.
Mudah-mudahan bisa mengerti dengan posisi seperti ini. Itu sebelum saya tutup. Yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait keluhan. Mungkin kami juga merasakan ada suatu kekhawatiran antara kepala sekolah yang mana mungkin katanya banyak ya sekali orang yang datang, bahkan ada yang pakai celana yang tidak sopan, bahkan pakai sandal. Betul nggak? Banyak ya. Maka dari itu kami juga sangat prihatin terkait ini. Dan juga saya juga kenapa para guru sekarang datang ke sini, mungkin ini juga suatu aspirasi bahkan aspirasi mereka ingin mengadukan kepada kami suatu kekhawatiran, betul nggak? Kami juga sangat mendukung karena walau bagaimanapun ini merupakan pendidikan yang sangat penting. Maka dari itu saya mohon jangan sebelum kita tutup alasan mereka tidak bisa hadir ke forum saat ini karena saya betul dalam keadaan posisi dirawat di rumah sakit. Saya tidak mau. Awalan. Betul. Itu kami ditengok. Cuma saya masuk ke rumah sakit. Tengok Pak Kades, ayo. Pak Kades, ayo masuk. Cuma saya walaupun sakit harusnya ada perwakilan supaya antara KDP ini kita menemukan solusi, betul nggak? Kita masuk Pak Kades rumah sakit. Bisa memalui karena kita tidak tahu mana saya sakit atau bukan lagi alasan sakit. Lagi capek, lagi ubalan dengan tim dirawat. Oh gitu. Ya. Siap. Katanya sakitnya nggak dirawat nggak dirawat. Itu menurut penyampaian mereka. Cuman ya udah, itu kita sudah bahas. Balas WA-nya Pak mau dimesuk sama Pak Geri. Setidaknya kami di sini sudah bisa mengambil poin-poin tersebut dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan perkumpulan adakan acara ini bisa mendapatkan kita manfaat serta keberkahannya. Sebelum saya tutup, baiklah saya mohon maaf, terima kasih kepada semuanya atas kerjasamanya. Dan sebelum saya tutup, marilah kita ucapkan hamdalah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok